Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Guys, gimana kabar kalian hari ini? Masih aja susah move on sama mantan? Daripada bengong mikirin mantan, mending dengerin ocehan Mimin aja yuk. And stay watching in this video ya. Well, hari ini channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film Firpam. Film ini bergenre trailer psikopat dan masih fresh banget loh guys, karena film ini rilis pada September 2020 kemarin dengan disutradarai oleh Dan Taylor. Firpam menceritakan tentang 4 orang remaja yang memasuki labirin jagung dalam merayakan Halloween. Mereka diberi waktu kurang dari 2 jam untuk dapat keluar dari labirin dan memenangkan hadiah berupa uang tunai. Tampaknya menyenangkan dan cukup mudah. Akan tetapi, sejauh mata memandang, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam labirin dengan luas ribuan hektar itu. So, untuk mengetahui cerita lebih lengkapnya, yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Let's get to the story. Film diawali dengan adegan seorang wanita yang sedang berlari di tengah ladang jagung. Dirinya tampak seperti sedang ketakutan dikejar oleh sesuatu. Hingga akhirnya ia dapat menemukan sebuah jalan. Akan tetapi dirinya terkepung oleh beberapa orang dengan tampilan creepy. Wanita itu berusaha melarikan diri dengan mendorong si wanita tua. Namun saat ia lari dan berbalik, sebuah benda tajam tepat menancap di kepalanya. Dan film Firpam pun dimulai. 15 tahun kemudian, scene memperlihatkan seorang pria yang sedang bersantai di tempat tidurnya. Pria itu bernama Brandon dan nampak dirinya yang sedang berkirim pesan dengan kekasihnya. Karena chatannya yang menjurus ke kegiatan olahraga 5 jari, Brandon pun bermaksud untuk mengambil lotionnya. Akan tetapi, saat akan mengambil lotion yang terjatuh, Brandon dikagetkan oleh sebuah cengkraman, yang mana ternyata kekasihnya bernama Wendy itu sudah ada di bawah tempat tidurnya. Tak ingin dibuat malu oleh Wendy, Brandon pun berdalih bahwa itu adalah sunscreen. Dan rasanya akan sia-sia kalau cewek ada di kamar cowok, apalagi itu pacar. Maka Wendy pun dengan gercepnya nyosor buat ngasih jatah pacarnya itu. Dan terciptalah adegan enak yang hakiki ini. Oke guys, karena Mimin gak mau kalian stop video ini dan malah pindah ke video enak-enak, kita pindah ke scene berikutnya ya. Karena di tengah-tengah pergelutan mereka, tiba-tiba Ibu Brandon membuka pintu dan mengagetkan mereka. Dan belum selesai Ibu Brandon menjelaskan, kedua teman Wendy dan Brandon sudah masuk terlebih dahulu. Mereka adalah Rustin dan Melanie. Untuk sesaat, wajah Wendy terlihat merasa tanggung. Akan tetapi, Rustin dan Melanie yang merupakan adik kakak malah bertengkar di depannya. Dan saat Wendy membuka ponsel, ia pun mengungkapkan bahwa ia ingin mengunjungi sebuah labirin jagung berhantu yang mana tempat itu memang sudah ramai diperbincangkan. Dengan sedikit memohon, akhirnya Brandon dan Melanie pun mengiyakan keinginan Wendy itu, akan tetapi tidak dengan Rustin. Rustin mengungkapkan bahwa 15 tahun yang lalu pernah terjadi pembunuhan oleh pemuja setan di sana yang mana mereka mengincar kulit perawan untuk sebuah kepentingan. Dan Rustin pun menunjukkan sebuah video untuk meyakinkan mereka. Guys, ternyata Rustin hanya mengerjai mereka dengan sebuah video jump scare. Dan mereka pun dengan cepat bersiap pergi ke sana. Scene pun beralih memperlihatkan sebuah labirin jagung yang begitu luas. Kemudian di sebuah ruangan tampak seorang pria yang sedang memberikan arahan kepada beberapa orang di sana. Pria itu bernama Herschel dan merupakan ayah dari orang-orang itu. Dan orang-orang itu, apakah itu kru labirin jagung berhantu atau psikopat di film ini? Kita akan ketahui segera. Oke lanjut, scene beralih ke tempat wahana labirin jagung dan memperlihatkan keempatnya yang sudah tiba di sana. Rustin terus saja banyak berbicara di sana. Dan tak lama mereka pun disambut oleh seorang badut yang berusaha menakutinya. Singkat cerita, mereka berempat pun akan memasuki labirin jagung itu. Dan seperti biasa, agar lebih menegangkan, ponsel peserta harus selalu dikumpulkan terlebih dahulu. Dan mereka pun diberi sebuah cap dengan menggunakan laser.
Lalu, karena bunyi laser yang berbeda pada Melanie, mereka pun ditarik oleh kru labirin dan bertemu dengan Herschel. Dan Herschel berdalih bahwa Melanie adalah pengunjung ke-10.000. Dan untuk itu, mereka berhak mengunjungi labirin VIP dan dapat memenangkan hadiah $10.000 jika berhasil keluar kurang dari 2 jam. Dengan tanpa curiga, mereka pun menyepakatinya dan ikut dengan Herschel menuju labirin VIP yang dimaksud. Kemudian, untuk sesaat, di atas mobil mereka tampak bersenang-senang menembaki kru hantu di labirin itu dengan tembakan jagung. Singkat cerita, mereka sudah sampai. Herschel menjelaskan bahwa mereka harus memilih satu jalur untuk menuju ke ujung labirin. Dan pikiran cerdas Melanie berpendapat agar mereka berpencar agar dapat melewati 4 jalur secara bersamaan. Beberapa waktu kemudian, mereka pun berpisah dan mulai memasuki jalur masing-masing. Lalu diperlihatkan scene masing-masing dari mereka yang berjalan santai di labirin itu. Adapun beberapa gangguan, mereka menanggapinya dengan biasa. Kemudian, scene memperlihatkan langit yang sudah mulai gelap. Dan Melanie yang berhasil menemukan sebuah jembatan tinggi, ia melihat ke sekeliling labirin dan mendapati dirinya masih berada di tengah-tengah labirin yang tak jelas ujungnya di mana. Lalu scene beralih ke Brandon yang mana dirinya didatangi oleh seorang wanita yang berusaha menggodanya. Wanita itu bernama Gemma. Dan dengan terus nyosor, Gemma terus menggodanya. Akan tetapi, Brandon terlihat risih di sini. Kemudian, lutut Brandon pun dilukai oleh Gemma. Dan Gemma layaknya psikopat, ia mulai menghitung untuk bermain petak umpet dengan Brandon. Sedangkan Brandon yang kesulitan berjalan berusaha menjauh dari Gemma, di samping dirinya yang masih kebingungan dengan apa yang baru dialaminya. Oke, kita beralih ke Melanie. Di jalurnya, Melanie bertemu dengan seorang pria yang membawa gergaji mesin. Tanpa takut, Melanie mendekati pria itu. Dan saat ia mulai menyadari ada yang aneh, pria itu dengan cepat membuat Melanie tak sadarkan diri. Pria itu bermaksud akan menggergaji Melanie. Akan tetapi beruntung, Melanie dengan cepat sadar dan dapat menghindarinya. Dengan susah payah, Melanie berusaha melawan pria itu, hingga akhirnya ia dapat melukai pria itu dengan pisaunya, lalu ia kabur masuk ke dalam ladang jagung dan bersembunyi di sana. Lalu scene kembali ke Brandon. Dirinya terus berjalan dengan menyeret kakinya, hingga akhirnya Gemma berhasil menemukannya. Dan di tengah pelarian itu, Brandon dikagetkan oleh si pria gergaji sebelumnya. Hingga saat ia berbalik, dirinya dapat disuntik bius oleh Gemma. Setelah selesai dengan Brandon, Gemma menanyakan kegagalan si pria gergaji itu dalam mengatasi Melanie. Dan merasa percuma bertengkar, Gemma menyuruh pria gergaji itu untuk membawa Brandon ke laboratorium, sedangkan dirinya yang akan mencari Melanie. Kemudian scene beralih ke tempat Rustin. Di jalurnya, Rustin melihat orang-orangan sawah di tengah ladang. Dan karena dirinya yang tengil, ia pun terus melempari orang-orangan sawah itu dengan labu. Dan saat dilempar yang kesekian, tiba-tiba dari arah belakang, guys, sumpah sih, ini scene yang paling memualkan buat Mimin. Adegannya di luar dugaan banget. Dan ternyata di jalur Rustin bukan cuma ada satu psikopat saja, tapi ternyata ada 3. Lalu, di tengah-tengah kelengahan psikopat-psikopat itu, Melanie pun muncul berusaha menyelamatkan saudaranya itu. Dan guys, kalian harus nonton bagian paling nyebelin ini. Karena di sini Rustin masih sempat-sempatnya berakting. Dan sialnya, para psikopat itu keburu sadar yang mana Rustin seketika terbunuh karena ditabrak oleh psikopat yang pakai mobil. Sedangkan Melanie, untuk sesaat dirinya terpojok oleh satu psikopat. Akan tetapi lagi-lagi ia beruntung karena berhasil membunuh psikopat itu dengan menancapkan pisau ke kepalanya. Lalu dengan jurus langkah 1000, Melanie pun dapat kembali kabur dari para psikopat. Kemudian, scene beralih memperlihatkan Brandon yang sudah terbaring di sebuah ranjang dengan tangan terikat. Dan di sana ada Gemma yang mengatakan bahwa ia akan melakukan dermatom atau pengangkatan kulit Brandon dalam keadaan dirinya yang tersadar. Sumpah sih, ngilu banget lihat scene ini. Dan Brandon pun hanya bisa menjerit kesakitan mengalami penyiksaan seperti itu. Lanjut, scene beralih ke Wendy, yang mana di jalurnya ia bertemu dengan seseorang berkostum badut. Badut itu berusaha menghibur Wendy dan memujuknya agar mau masuk ke dalam mengambil cemilan.
Dan Wendy sendiri yang merasa itu konyol memilih untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat berjalan, Wendy berbalik dan dirinya sedikit terkejut dengan truk si badut yang menghilang begitu saja. Lalu secara tiba-tiba leher Wendy terikat tali dari belakang oleh si badut dan dirinya dibanting ke sana kemari oleh si badut tersebut. Wendy yang seorang pemandu sorak untuk sesaat mampu melawan dan melarikan diri sampai dirinya berpapasan dengan Melanie. Akan tetapi sialnya si kopet itu lebih cepat menancapkan panah ke paha Wendy dan langsung menyeret Wendy dengan mobilnya. Melanie yang menyaksikan hal tersebut kembali berlari hingga akhirnya ia sampai di sebuah gedung dan memasuki ruangan yang seperti laboratorium. Melanie pun mengendap-endap di sana. Namun sayangnya, ia dapat ditemukan oleh salah satu psikopat yang dengan cepat mencekiknya hingga Melanie tak sadarkan diri. Lalu scene pun beralih memperlihatkan Wendy yang sudah terikat di ranjang dan juga Melanie yang terikat di kursi roda. Saat Melanie sadar, betapa kagetnya ia melihat beberapa bagian tubuh Wendy yang sudah tanpa kulit. Wendy pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa merasakan apa-apa. Dan Wendy meminta maaf karena dialah yang mengajak mereka untuk datang ke tempat itu. Lalu di tengah obrolan itu, Herschel dan anak-anaknya muncul yang kemudian Herschel membunuh Wendy dan berkata bahwa mereka butuh Melanie hidup-hidup. Melanie yang melihat itu semua merasa sangat bersedih. Ia berusaha untuk mengumpat. Dan di samping Melanie mendengarkan penjelasan mereka yang mengatakan bahwa mereka butuh kulit para remaja untuk dijadikan sebuah krim anti penuaan, Melanie terus berusaha untuk melepaskan diri, hingga ia dapat melepaskan ikatan itu dan dengan cepat mengambil sebuah pisau. Melanie yang merasa mustahil untuk melawan malah membalikkan pisau itu ke lehernya, dan dengan cepat dirinya melakukan bunuh diri. Herschel yang melihat semua itu pun hanya bisa berteriak menyesalinya. Lalu hari pun berganti. Si memperlihatkan ibu Brandon yang sedang mencari Brandon dengan selebaran kertas. Kemudian dirinya mendatangi sebuah stand yang mana stand itu adalah milik Herschel dan Gemma. Dan bukannya memberitahu keberadaan anaknya, Gemma malah memberinya krim wajah secara gratis. Dan saat ibu Brandon mencobanya, ia berkata bahwa aromanya seperti kayu putih yang mana itu adalah aroma dari Brandon. Dan maybe krim itu bisa jadi berasal dari kulit Brandon yang sebelumnya diambil. Dan film Firpam pun berakhir. Guys, just tell you, saat credit scene kita diperlihatkan Melanie yang ternyata masih hidup. Akan tetapi terlihat kulitnya yang sudah diambil sebagian. Dan Gemma mengatakan bahwa ia hanya memotong pita suaranya saja, tidak dengan urat nadinya. Melanie pun akan tetap dijaga dengan keadaan seperti itu. Dan apakah akan ada sequel dari film ini? Kita tunggu aja ya. Oke guys, kita udah di ujung video nih. Dan itulah alur cerita dari film Firpam tahun 2020. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya. Dan seperti biasa, like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.